Jadi begitu sudah dari dulu. Halo guys, selamat siang. Oke baik. Ah, Hari ini saya akan diskusi dengan beberapa teman guru saya. Ada dua teman guru. Obrolan hari ini saya kasih nama obrolan para guys. Oke, kalau kalian penasaran, silakan ikuti perjalanan. Oke guys, di samping saya ini adalah Pak Koyari, guru SD Negeri Lui, dan samping saya juga Halo. Pak Rangga, ini juga guru SD Negeri Lui. Oke, hari ini kembali lagi dengan obrolan para guys. Oke, hari ini saya juga kedatangan tamu yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa akan sharing bagaimana perjuangan mereka. Oke, bagus makan. Nanti aja Pak Guru. Kopi cukup. Kopi cukup ya. Makan. Iya Pak Guru. Berarti Pak Guru ini sudah lama honor ya? Maksudnya Iya, dari awalnya begitu. awalnya honor. Iya, honor itu lama 10 tahun honor. 10 tahun ya? Tapi sebelum Pak Guru pindah ke SD di Kerenusi di Kabupaten Yapen sini kan waktu Pak Guru di Kabupaten Waropen. Jadi pertanyaan saya maksudnya Pak Guru sekarang sudah pegawai itu. Iya. Pertanyaan saya bagaimana proses Pak Guru saat honor sampai bisa jadi pegawai itu prosesnya bagaimana Pak Guru? Dari pengalaman Pak Guru. Oh iya. Prosesnya ya kalau boleh bilang luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena tapi saya pikir kenangan-kenangan yang paling ini itu ada di waktu jadi tenaga honor memang. Karena segala sesuatu yang terjadi di sekolah ya itulah. Kita sebagai honor ya mau tidak mau ya tenaga memang sangat diperlukan juga di sana. Jadi ya yang penting anak-anak menerima pendidikan, mau dibayarkah mau tidakkah, penting anak-anak menerima pendidikan. Yang jelasnya itu kalau untuk saya, untuk kakak sendiri, saya memang terserah manusia perlu makan, tapi kalau saya uang itu gaji honor atau uang itu saya tidak terlalu utamakan. Yang saya utamakan di sini nih honor ini pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja, karena saya pikir kenapa saya katakan gitu, karena Tuhan masih kasih cara yang lain untuk menghasilkan uang, bukan berarti dengan uang gaji honor saja yang selalu jadi persoalan. Jadi ya begitu sudah, mungkin karena kerjanya istilahnya sungguh-sungguh, mau mengajar sungguh-sungguh, jadi mungkin Tuhan juga melihat setiap keringat waktu kita itu bukan kekuatan saya, tapi ya itulah Tuhan, itu pekerjaan Tuhan ya. Mungkin Tuhan sudah harus utusan saya ke Waropen, mungkin dengan Waropen baru nasibnya bagus, tapi dengan sendirinya saya juga minta maaf kepada negeri Waropen yang sudah memberikan saya banyak ya berkat. Saya sangat minta maaf. Bukan berarti saya melarikan diri dari sana, tapi ya saya berusaha juga tetap ke Yapen karena ini tempat lahir saya, di mana pusat saya putus, ada orang tua juga di sini. Jadi saya berusaha datang ke Yapen. Ya khususnya saya merasa puas bukan merasa puas, saya sangat menikmati, sangat merasa iba dengan anak-anak yang ada di SD Negeri Kerenui. Justru itu saya paksa bertahan di sini, entah mau digaji atau tidak, atau yang dengar-dengar bahwa sebuah hak juga sudah dipending, tapi saya berusaha saja karena saya pikir pendidikan ini sangat penting, apalagi khusus anak-anak Papua sangat butuh sentuhan-sentuhan pendidikan ya. Jadi saya cuma menyampaikan sama pemerintah saja, khususnya pemerintah Kabupaten Waropen juga pemerintah Kabupaten Yapen, bahwa saya mengabdi di Waropen itu adalah anak-anak Papua, anak-anak negeri, sama seperti saya di distrik Yapen Timur, khususnya di SD Negeri Kerenui di sini, saya juga mengajar anak-anak Papua. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa di Waropen itu berapa lama Bapak honor sebelum menjadi pegawai itu? Iya, Perhitungannya berapa lama? itu hitung-hitung 10 tahun. 10 tahun Bapak honor tahun ya. Karena ini honornya ini tidak satu tempat, tidak satu sekolah. Awalnya di SD YPKL Limobari, itu di kampungnya nama Mobari, itu yang induknya sebenarnya. Ini
3 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun di situ. Terus di SMP Negeri Papado, ini dari SD dibuang ke SMP Negeri Papado, honor di situ itu 3 tahun juga, 3 tahun juga. Nah, dan akhirnya diminta lagi coba honor di SD Negeri Papado di distrik Sesayati situ. Dan ternyata selama sudah 6 tahun dari SD Obari pindah ke SMP 3 tahun berarti 6 tahun, 4 tahun juga honor di situ. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tapi luar biasa ya Bapak. Maksudnya Bapak dari Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi bisa. Tapi kenapa Bapak punya apa yang menjadi inspirasi Bapak sampai bisa ke Ke Waropen? Waropen ya. Apakah mungkin ada pendamping hidup yang Bapak Iya, harus iya, kejar ke iya, sana iya, iya, atau iya, iya. Ya, memang tujuan ke sana kan bukan Ya. mau jadi guru, tidak juga, karena istri orang Waropen. Oh, Bapak Istri orang Waropen, iya. Jadi ya Jadi itu menjadi satu alasan bahwa istri orang Waropen jadi ya harus terpaksa coba ikut ya istri. ikut istri ke sana karena belum ada pekerjaan yang pasti ya yang Yang tetap. tetap, ya. Ya. Jadi ya Tapi sudah. waktu itu sudah ada anak atau belum, masih sama-sama? Dengan istri waktu ke Waropen sudah ada anak yang laki-laki yang tua. Tapi luar biasa ya, maksudnya seorang guru honor sudah punya anak, sudah punya istri, tapi matanya bagaimana? Kan kita butuh namanya guru harus butuh Iya, makan. iya, 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 iya. Bagaimana sih hari Iya. Bapak Iya. kalau menafkahi keluarga? Iya, Sedangkan jadi hanya honor honor ya itu yang tadi seperti saya bilang bahwa saya honor di sini saya tidak butuh maksudnya gaji atau uang dari honor juga karena memang sering terjadi di sana itu kadang-kadang entah dibayar atau tidak dibayar ya oke jalan karena saya bilang tadi bahwa Tuhan masih kasih talenta atau cara-cara yang lain lagi bisa menghasilkan uang justru itu jadi saya tidak terlalu berharap gaji honor tadi tapi ada uang sampingan yang mungkin pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kasih mungkin bisa dekor masak selain ya, Bapak ya apa Itu punya kalian. keahlian. Jadi saya cuma bilang saya terima kasih sama Tuhan karena memberikan saya punya yang lain yang bisa menghasilkan. Jadi dengan uang-uang itulah itu bisa pakai untuk makan sehari-hari keluarga siap lengkapi apa kebutuhan keluarga ya dengan uang itu. Sampai sudah menjadi pegawai baru saya merasa oke karena saya punya hasil sendiri. Guys, ini luar biasa seorang guru yang honor berapa tahun tadi Pak? 10 tahun. 10 tahun sudah punya istri dan punya anak. Ya. Anak sangat banyak, cuma satu saja. Nanti pas SK keluar baru Ya, anak harus. yang kedua. Bapak harus penuhi dulu ya Iya. SK-nya. Iya. Luar biasa guys, ini seorang guru yang honornya 10 tahun, menafkahi keluarganya, dia harus kerja keras. Dia punya talenta bikin dekorasi sambil bikin kue juga sambil jualan ya, Bapak. Iya. Jadi di sana itu sistemnya kita ya dengan kebutuhan keluarga tapi saya punya keahlian yang tadi bisa menghasilkan uang ini banyak membantu banyak anak sekolah dalam arti bahwa di sana ini mereka pas kalau contoh kelas yang SMP kelas persiapan ujian pasti harus membuat pas foto dan lain sebagainya. Dan ini waktu itu kan diminta bahwa sistemnya diminta harus foto kolesi. Jadi saya hitung-hitung selama 3 tahun saya mengabdi di SMP Negeri Papado ini setiap anak-anak mau turun bikin pas foto di Kota Serui saya cuma hanya bisa mendengar bahwa setiap kepala pasti sekian juta mungkin 1 juta setiap kepala peserta ujian. Tapi ya itu yang saya sering dengar. Tapi pada akhirnya uang itu saya cuma mendengar tapi saya tidak pernah melihat dan keringat pribadi saya sendiri dengan yang tadi saya bilang Tuhan kasih talenta yang lain. Jadi uang itu yang saya selalu pakai untuk kadang-kadang charter speed dari distrik menuju ke kabupaten, kadang-kadang bayar kapal dari kabupaten menuju ke Yapen juga Kabupaten Yapen untuk membuat foto selama 3 tahun saya mengabdi. Jadi saya pikir mungkin ini keringat yang menjadi perhitungan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan saya. Jadi sekolah tidak kasih uang untuk bantu? Tidak sama sekali. Tapi Papa dengan uang pribadi? Uang pribadi. Karena saya bilang tadi ada menghasilkan yang lain. Tapi Pak, pertanyaan saya, kan Bapak ada punya anak, istri, dan keluarga. Kenapa Bapak harus menggunakan uang pribadi sedangkan di sekolah kan ada uang? Jadi di sini bahwa mungkin kehidupan saya ini lebih
lebih berpihak pada hati seorang anak itu saja, hati seorang anak. Apalagi kalau anak itu dia sangat membutuhkan pendidikan, itu saya sangat sponsor, sangat sangat sponsor. Walaupun memang bukan anaknya bukan Bapak anak sih. pribadi, malahan satu distrik bisa tinggal di rumah selama beberapa tahun, 3 tahun itu memang. Kalau keluarganya pun bukan iya, kalau SD tidak, kalau SD Obari memang tidak, apa SD yang apa Papado juga tidak, yang SK saya keluar di situ juga tidak, cuma SMP Papado ini yang selama 3 tahun saya menampung anak-anak di rumah sampai selesai ujian. Jadi semua segala sesuatu anak itu kayaknya saya yang urus. Jadi saya pikir, jadi memang kalau istri sih sering marah-marah, kenapa uangku mau pakai begitu-begitu, tapi saya suka katakan bahwa apa, seketika kita memberi yang kita punya ini sedikit, Tuhan akan membalas yang lebih banyak. Dan memang saya selalu percaya bahwa Tuhan dia tidak pernah mencobai saya melebihi kekuatan saya, itu saja. Jadi saya dalam hidup ini hanya bisa mengandalkan Tuhan, dan saya selalu percaya sama doa. Doa ini penting sekali. Segala sesuatu yang kita mau lakukan kita harus dengan doa. Karena saya pikir Tuhan, saya tidak tahu yang lain, tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Saya punya doa itu 3 hari, dalam 3 hari itu pasti dia akan menjawab. Tidak mau. Ya Bapak dengar-dengar katanya Bapak ini kan awalnya dari sarjana ekonomi. Sarjana sarjana ekonomi. ekonomi Bapak. Sarjana ekonomi. Iya, 2 ijazah nih. Iya, 2 ijazah. 2 ijazah. Ekonomi sama Sarjana ekonomi sama sekarang ini SPD. Terus kan awalnya itu kan pasti punya, baru pertama kali masuk mengajar itu rasanya bagaimana kan, belum punya basic. Iya, belum punya basic. Ya. Iya, betul. Tapi ini kayaknya begini, karena awalnya ini waktu masih sekolah. Iya. Nah, sekolah kalau SD belum terlalu tampil, tapi kalau SMP sampai ke SMA, SMP Negeri 1 Serui, kalau SMA 417 atau SMA Negeri 1 Serui, sering biasa tampil di depan. Biasa tampil di depan mungkin karena saya juga bagian dari anggota OSIS, jadi soal bicara-bicara dan lain sebagainya sering. Terus sering pernah jadi siswa juga. Jadi yang berikut lagi, saya ini juga pengasuh sekolah minggu. Dengan sendirinya saya pikir saya punya kekuatan kalau bisa mengajar. Memang dasarnya belum kuat, tapi saya coba-coba. Kalau cuma mau mengajar saja biasa pasti bisa. Ya ternyata saya coba hari pertama, hari kedua, dan 1 minggu berjalan ternyata nyambung. Oh ya nyambung, bisa. Terus waktu sudah mau dikata, maksudnya sudah mengajar dipanggil Pak Guru apa, saya berpikir bahwa memang kalau sarjana ekonomi sudah punya sarjana ekonomi. Cumanya seorang guru kalau dikatakan pakai sarjana ekonomi kayaknya belum kuat kalau kami di lapangan, tapi kalau orang kantoran pasti kuat, kalau mereka di dinas pasti kuat, tapi kalau di lapangan kayaknya belum kuat. Jadi waktu pengangkatan pegawai negeri, kenapa tidak pakai sarjana ekonomi, sebab kami ini program K2, pemerintah program K2. Jadi mereka menghitung ini, pengangkatan ini menghitung tentang honor masa bekerja waktu honor waktu itu. Jadi kalau mau hitung pakai sarjana ekonomi, berarti saya belum pas masuk ke kategori kedua. Karena belum memenuhi syarat. Iya, belum sampai 5 tahun honor. Tapi kalau menggunakan ijazah SMA, terhitungnya pas. Di situ saya waktu pengurusan SK itu menggunakan ijazah SMA, itu baru tembus semua. Jadi waktu mengajar memang SK yang keluar ini masih ijazah SMA. Mengajar, tapi saya rasa belum terlalu kuat juga. Terpaksa saya coba lagi dengan SPD, program studi yang PGSD. Berarti waktu kuliah SPD ini di tahun berapa? Saya karena kemarin kami ini 2019. Berarti sekitar 2020 ya? 2015 wisuda 2014 kuliah. 2019 wisuda. PGSD kelas Waropen untuk cabang Uncen, pusatnya Uncen. Kelas Uncen cabang Waropen ini. Dan terima kasih karena tetap maksudnya menghasilkan hasil baik, bahwa ada gelar SPD-nya di ujung. SPD. Tapi tetap kuat dengan SPD. Iya. Oke Bapak, pertanyaan saya yang terakhir Pak.
apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh guru-guru, khususnya guru-guru honor yang sedang Ya, berjuang, ya, yang mencari nasi, sebenarnya berikan ya, motivasi lah. Iya, iya, motivasi lah begitu. ya, 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 Karena kan honor kan pasti Ya. akan juga mengeluarkan kapan untuk Apalagi menghasilkan Bapak punya pengalaman pengalaman yang luar biasa 10 tahun honor tapi berjuang sampai menjadi seorang pegawai. Ya, Apa ya, ya, ya. motivasi Ya. apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Ya. teman-teman honor, guru-guru, khususnya guru-guru ya? Oke, silakan. Oke, ya. Yang saya ingin sampaikan ke teman-teman guru, teristimewa yang di bagian honor, guru-guru yang masih honor, pendidikan baik itu di pendidikan Yapen Timur maupun di Kepulauan Yapen, maupun saya kan berasal dari Waropen juga. Dan Waropen bahwa kita kerja di sini jangan kita berpikir bahwa kita datang kerja ini untuk utamakan uang itu ya, saja ya. atau gaji. Nah, karena saya pikir gaji atau uang itu kita akan dapat seketika kita bekerja sungguh-sungguh dan punya keringat itu saja. Jadi yang kita utamakan di sini apalagi khusus tenaga honor kita utamakan kita punya pengalaman kerja dulu. Pengalaman kerja ini yang penting. Karena kalau seketika kita punya pengalaman kerja sudah baik, pekerjaan apapun kita bisa kerjakan dan itu akan menghasilkan uang. Dan seketika punya pengalaman kerja sudah baik, seketika diangkat jadi pegawai negeri berarti dia punya rasa tanggung jawab penuh itu ada. Itu saja. Jadi saya sampaikan sama tenaga honor, kontrakan, jangan pernah bosan-bosan. Jangan pernah bosan-bosan apalagi di dunia pendidikan, jangan pernah bosan-bosan karena anak-anak negeri khususnya anak-anak negeri Papua ini sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan seorang tenaga pendidik. Jadi supaya anak-anak Papua ini harus maju, lebih pintar, lebih unggul, ya lebih berprestasi. Karena saya pikir anak-anak Papua ini bukan anak-anak yang bodoh. Ini anak-anak yang pintar. Karena kalau kita lihat alam saja, makanan yang berada di alam saja sudah menunjang sangat bahwa akan membuat anak-anak Papua ini menjadi pintar karena makanan yang mereka makan atau mereka fungsikan ini memiliki nilai-nilai protein yang tinggi dan bisa membuat IQ berpikir mereka lebih cerdas. Ya, lebih cerdas. Jadi tenaga honor ataupun tenaga kontrak yang ada di Papua teristimewa di Yapen Timur maupun di Waropen, Kepulauan Yapen. Nah, tolong lihat anak-anak kami yang ada di sekolah-sekolah di pendidikan. Jadi jangan utamakan uang karena seketika kamu sudah sukses atau berhasil baru kamu akan menikmati keringat kamu sendiri. Ya, itu saja. Selain itu kerja dengan bekerja dengan tulus. Dengan tulus hati karena begini. Ada tertulis di firman bahwa Tuhan akan memperhitungkan setiap keringat kamu yang jatuh. Entah itu di atas meja gurumu atau entah itu waktu you berdiri mengajar di papan tulis ataupun di baju yang kamu pakai, Tuhan akan memperhitungkan. Dan itu dia akan memberikan yang lebih daripada yang kamu keluarkan, keringat yang kamu keluarkan. Itu saja. Terus seluruh tenaga pendidik yang sudah jadi pegawai negeri, pesannya bahwa harus mengabdi sungguh-sungguh. Supaya anak-anak kami juga, khususnya teristimewa anak-anak Papua, bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya, itu saja. Oke Bapak, makasih buat waktunya yang sudah membagikan inspirasi buat guru-guru secara khusus ya. Oke guys, terima kasih. Hari ini saya sudah kedatangan satu tamu teman guru yang luar biasa menceritakan pengalamannya honor selama 10 tahun ya Pak. Ya. Pesan bahwa kita harus mengajar dengan hati dan jangan pernah bersungguh-sungguh. Karena suatu ketika Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Itu pesan dari Pak Koyari. Pak Immanuel Koyari, salah satu guru yang luar biasa, yang berjuang walaupun mengeluarkan uang pribadinya untuk mengorbankan pendidikan yang ada di Papua ini. Terima kasih Pak Koyari untuk waktunya. Mungkin kapan-kapan kita akan hidup bukan hanya di sini, mungkin sering di kafe kan. Oke guys, mungkin hari ini sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa.